A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita masih bisa kumpul hari ini. Ada santri-santri juga dari Pondok Modern Darussalam Gontor yang saat ini sedang liburan. Para wali santri juga yang hari ini ikut hadir membersamai. Jazakumullah wa ahsanal jaza. Insyaallah nanti habis SMK kita akan kumpul cerita-cerita ngobrol. Pagi hari ini insyaallah saya mau minta guru saya Ustaz Beni untuk cerita-cerita sama kita di sini. Beliau udah datang soalnya jauh dari Bandung. Jadi biar cerita-cerita sama kita. Beliau dari Bandung sekarang sedang ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengenal atau mencintai sosok Nabi Muhammad SAW lewat pintu sirah nabawiyah. Suami istri beliau sama Bunda Ratih berkeliling Indonesia dengan izin Allah, ngajak orang untuk mengenal sosok yang istimewa. Kalau kita pernah kenal orang gitu ya, biasanya kalau makin lama kenal biasanya, tapi tidak semua. Itu kita pasti ketemu celah atau ketemu titik lemahnya orang tersebut. Tapi kalau mengenal sosok baginda Rasulullah SAW, semakin kita mengenalnya, semakin kita jatuh cinta kepadanya. Nah, maka abang kakak yang baik yang rahmati Allah, kemarin kita ada bahas sedikit tentang MKM. Ini di sini kosong bang, maju di sini. Jadi biar di situ di pintu tuh sini saya. Sini boleh, di karpet ini juga boleh sini. Ngetes nyali namanya kalau di sini. Ayo maju. Nah. Jangan depan pintu. Ya, kapolong tuh dulu bilang jangan depan pintu, karena ngalang jalan. Nah, alhamdulillah di pondok kita ini, di masjid kita ini, nilai-nilai yang kita tanamkan salah satunya adalah tentang MKM, masjid, keluarga, masyarakat. Masjid itu tempat bertaubat dan memperbaiki diri. Ada yang pakai istilah hijrah, dan itu juga istilah dari Islam gitu. Tapi kalau di Munzalan ini kita pakai istilah taubat. Apakah hijrah salah? Enggak. Hijrah itu kan proses sahabat yang sudah beriman, yaitu orang-orang Makkah Al-Mukarramah, lalu mereka pindah dari Makkah ke Madinah, disebut muhajirin. Bawa apa mereka? Enggak bawa harta, mereka bawa iman. Itu namanya muhajirin. Alhamdulillah muhajirin ada di sini. Tinggal ansornya ya kan? Itu ansor. Muhajirin dan ansor, dua-duanya ketemu Rasulullah ya. Amin Allahumma amin. Muhajirin itu bawa iman. Harta ditinggal semua di Mekah, dibawalah ke Madinah, itu muhajirin. Sedangkan yang hari ini dengan izin Allah bergabung jadi santri,
ikut online, ikut kajian munzalan online dan lain-lain, itu rata-rata orang-orang yang baru taubat, sholatnya 3 waktu, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Riba itu ya tiap hari dan biasa aja gitu. Makan halal haram hantam, ABB asal bukan babi. Ya kalau sapinya daging sapi, di situ ada tulisan 100% halal, ada pernah tanya-tanya lagi bantai-bantai ya. Nah sekarang udah mulai selektif. Mau mulai bisnis, tidak berani bisnis sembarangan, lihat dulu bisnisnya apa, makan di mana, siapa yang mengundang. Udah mulai hati-hati gitu. Nah itulah namanya orang yang tahu. Di masjid kita bertaubat. Terus apa lagi? Di masjid kita juga memperbaiki diri. Jadi memperbaiki personal, individu, kepribadian itu di masjid. Setelah betul nih pribadinya bertaubat dan memperbaiki diri, mulut dijaga, masuk WC kaki kiri, makan pakai tangan kanan, hal basic kita betulkan. Maka saya tidak marah gitu kalau ada orang bilang apa ya SMK tuh kajiannya basic. Memang iya, memang basic kajiannya. Ngomongkan tentang makan minum pakai tangan kanan, kencing ya jongkok. Apalagi di SMK tuh? Hah? Masalah bulu hidung, bau ketiak, cerita-cerita Islam tinggi-tinggi, hebat-hebat, sekali ngomong bau ngage. Tak pernah bunyi, sekali bunyi bijak duit. Kau ini apa? Hantu ke? Nah gitu. Senyap sekali bunyi senyap duit lah. Hantu. Kok tak ada gambar yang di YouTube? Pribadi ini dibetulkan, pribadi ini direndahkan egonya. Kita mungkin di luar dulu di pengalaman masa lalu pernah jadi pemimpin, pernah jadi leader, pernah jadi manajer, pernah jadi branch manager. Biar agak fase sedikit ngomong mahal. Pernah jadi kepala ini, kepala itu, tanpa kepala ya. Memang kepalanya. Masuk sini tak ada, sikat WC masuk sini, mikul beras, nyusun sendal, ngelap kaca, roboh semua ego. Tak bisa komen telunjuk di sini, tak laku telunjuk, roboh gitu. Datang terlambat ya saf belakang. Masjid ngajarkan kita untuk merobohkan itu. Makanya gerakan terbaik di dalam sholat itu sujud. Kepala, ya kan? Kaki yang kita bangga-banggakan tuh jadi satu level. Inilah masjid, Baitullah. Bait artinya rumah, tempat kembali. Allah berarti kembali kepada Allah. Baitullah makanun lirruju', tempat untuk kembali. Kembali ke mana? Kembali ke setelah kita betulkan diri kita perbaiki diri kita, perbaiki kepribadian kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki niat baik kita, berubah. Ada orang yang harus menjadi nasabah atau pelanggan atau customer, atau orang yang menjadi apa bahasanya, klien pertama yang menerima manfaat dari kebaikan kita.
klien itu bernama keluarga. Siapa klien yang harus menikmatinya? Keluarga. Hai para ayah yang hari ini berdalih cari duit di luar, cari duit, kerja cari duit. Itulah bahasa orang pada umumnya. Ngapain? Ayah apa? Kerja cari duit. Sampai kapan mau kerja cari duit? Tak terasa tuh nanti anak-anak berubah, badannya besar. Tahu-tahu dah lulus, kita dah kena tinggalkan. Ayah dah makin tua, kemampuan udah tidak seperti dulu. Baru sadar kita kehabisan waktu. Anak-anak udah tidak punya waktu lagi sama kita karena dia sudah punya keluarga sendiri. Barulah kita temenon, nengok-nengok, nanti curhat, Ustaz, anak saya tak peduli sama saya. Saya pengen gitu ngomong balik tuh, dulu dia masih kecil, kau peduli dah sama dia. Ada yang ayah tak di sini? Udah punya anak? Tidak ada waktu yang ideal untuk berbuat baik sama keluarga kecuali sekarang. Saya sering ajak ngobrol keluarga-keluarga muda. Saya bilang sama abang-abang yang muda-muda tuh, kita nih kerja, apa dikerjain? Nanti setan pasti bilang, mau gimana lagi? Seolah-olah tuh tak ada solusi gitu. Seolah-olah pintu rezeki itu ya cuma satu gitu. Padahal yang harus kita bongkar tuh cara berpikir kita ya. Saya dulu juga gitu. Saya pikir kerja keras itu solusinya. Jam 7 pagi sampai setengah 2 malam, tiap hari kayak gitu. Tak ada gak kaya? Kata orang Melayu, kok tak kaya? Gila. Kaya tak ada, gila yang ada. Habis itu saya berdoa sama Allah, saya minta, ya Allah, kasih aku pintu rezeki yang bagus ya Allah. Yang aku tidak perlu capek-capek, tidak perlu ninggalkan sholat. Aku tak ridho rasanya. 5 tahun udah cukup dah rasanya babak belur itu. Cukup dah 5 tahun ini babak belur. Jadi ada babak tauhid untuk di pondok, ada babak duit jadi ustaz. Di Malaysia babak belur. Alhamdulillah ada rezekinya ternyata. Bisa gitu. Dapat rezeki dari arah yang baik, dapat rezeki dengan jumlah yang baik. Ternyata rumusnya memang dekat sama yang punya rezeki. Cuma tidak semua orang mau dengar kalimat ini. Nih ya, berapa telinga hari ini pagi ini di Munzalan ini? Ratusan telinga. Yang dengar materi ini berapa telinga? Hah? Banyak kan? Yang nonton di YouTube, di TikTok, di Instagram. Betul-betul enggak antum dengarkan lalu bilang, ya Allah, kan harusnya gini ya. Dulu tuh saya pernah juga minder gitu ya. Lalu berpikir, Allah beruntungnya dia gitu. Enak ya kalau jadi dia. Aku tuh tidak kayak dia. Gitulah kira-kira kalimat mindernya saya. Tapi akhirnya kalimat itu terbantahkan. Ada yang ngasih tahu saya, kata kiai saya, kata guru saya itu bilang, Tuhan dia dengan Tuhan kau sama. Apa? Tuhan dia sama. Kalau dia dapat rezeki, maka engkau pun berhak dapat rezeki Allah. Masih ingat cerita tukang cukur nggak, abang kakak? Masih ingat? Ada seorang tukang cukur yang ngomong sama pelanggannya tuh, dia bilang Tuhan itu tidak ada. Apa dia bilang? Tuhan itu tak ada. Mana Tuhan di dunia ini? Si pelanggan ini kadang kena cukur, bilang diam ya dia. Ditanyalah, wahai Tuhan,
tukang cukur, kenapa Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada? Dia bilang, kalau Tuhan itu ada, kenapa masih banyak orang miskin? Kenapa banyak orang susah? Kalau Tuhan itu maha kaya, harusnya tidak ada dong orang miskin, orang susah di sini. Oh begitu. Diam si tukang, orang yang dicukur ini. Tidak lama dia habis kena cukur, dah rapi, bersih, keluar. Habis keluar tak lama dia masuk lagi. Lalu dia bilang, buka. Keluarlah tukang cukur ini. Hidungnya tuh ditunjuknya. Gini lah kira-kira ya, pasti hidung saya ini kan. Tahu enggak? Saya mau kasih tahu sama kamu, tidak ada tukang cukur di dunia ini. Apa kata orang yang kena gunting rambut di barusan? Tidak ada tukang cukur di dunia ini. Mana ada tukang cukur? Merampok ya. Kan kau barusan saya gunting. Oh tenang bos, saya punya bukti. Keluar dia, diambilnya orang gila. Nih buktinya kata dia. Kalau tukang cukur tuh ada, kata dia, mana mungkin ada orang yang rambutnya panjang kayak gini, kotor, bau dan jelek kayak gini. Nggak mungkin ada orang kayak gini. Kalau tukang cukur tuh ada, pasti ini rambutnya rapi. Dan apa kata tukang cukur? Oh enggak gitu cara memikirnya. Salah dia. Salah orang gila maksudnya. Menuju ke sana pula ya. Di sini lah. Saya maksudnya ke sana sih, maaf sengaja ya. Apa? Maaf sengaja. Salah dia. Kenapa dia enggak datang ke saya sebagai tukang cukur? Kan saya sudah buka tulisan open, terbuka, jam sekian saya terima, siapa aja yang datang saya akan cukur. Kalau dia datang ke tukang cukur, maka saya akan cukur rambutnya dan dia pasti rapi, ditunjuk balik mukanya. Nah Tuhan tuh begitu, kata orang yang dicukur. Salah kau, kenapa tidak datang ke Tuhan? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Jadi apalah kesimpulan kita pagi ini? Tukang cukur. Saya mau bunuh diri Ustaz. Berapa utang? 15 juta. Oh tanggung kak, nanti udah 1 miliar baru bunuh diri ya. Sikit benar bunuh diri 15 juta. Saya depresi berat nih, depresi berat. Berat apa kak? Berkencur ke? Sempat marah saya waktu awal-awal itu. Saya nyadari kesalahan fatal saya itu. Dan marahnya itu bukan sama orang lain. Abang kakak boleh ambil, boleh enggak ya. Marah sama orang lain atau menyalahkan orang lain itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Apa? Tidak menyelesaikan masalah apapun. Saya sudah pernah coba. Kaulah bulan, kaulah bintang. Coba dulu. Gara-gara kaulah aku berutang. Gara-gara prinsip itu utang saya malah nambah, bukannya lunas. Akhirnya saya cari tahu apa yang salah dalam diri aku. Anak dah mau 2, merenung saya apa, ketemu jawaban fatal dan menurut saya bodoh sekali itu. Saya tidak bicara itu, saya bicara saya. Apa kesalahan fatal? Meninggalkan masjid. Apa? Saya pikir ke masjid itu cuma wajib Jumatan.
dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Oh, baru paham saya, Allah, kemana telingaku semua ini? Hayya 'alas, kan saya alumni Gontor, kita yang alumni Gontor ya. Nah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Habis sholat, falah itu apa nak? Kemenangan. Jadi kalau mau menang, sholat dulu. Ya Allah, saya bilang, bodohnya aku tak paham ini bertahun-tahun. Salto cari duit, jungkir balik lobi sana lobi sini, pergi ninggalkan keluarga berhari-hari, bukan berjam-jam. Kadang berminggu-minggu, kerja apa dikerjain. Selalu berdalihnya kerja keras untuk keluarga, kerja keras untuk keluarga. Kau kerja keras atau dikerjakan keras-kerasan sama keluarga? Hah? Banting tulang. Dan tak ada di dalam dibanting. Peras keringat, masya Allah, luar biasa. Hah? Muntah darah. Kerja keras sebagai kuda. Siapa kuda? Nah, pelaku disebut-sebut. Dulu kambing yang disebut kan? Kambing hitam. Sekarang kuda. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sedih saya ngelihat diri saya, ya Allah, segini. Tapi waktu itu guru saya bilang kan, tidak ada waktu terlambat dan tidak ada waktu ideal untuk berubah. Tidak ada. Waktu ideal itu adalah sekarang. Kata orang Jawa, sak meniko. Apa kata orang Jawa? Sak meniko. Saiki wae. Abang kakak masih mau kerja keras, masih mau banting-banting keringat, peras-peras tulang, sila. Saya kan tidak bisa merubah. Nanti abang kakak akan tengok sekelompok manusia yang sudah mulai fight untuk memperbaiki diri, kembali ke masjid, mulai sedang berproses dia. Nah, banyak yang caci maki tuh, banyak yang nyinyir, udah berubah. Hati-hati sama orang yang sedang berproses kayak gitu. Jangan suka nyinyir. Nanti kau pasti datang ke dia. Pinjam dulu. Kalau dia sukses, kau pasti datang. Untuk apa? Jawab. Tak berbunyi. Sekali bunyi. Fatal sekali kesalahan saya waktu itu, ninggalkan masjid, nanggap remeh sholat berjamaah. Nah, ini mumpung kumpul semua, ini kan lagi kumpul wali ini kan. Kumpul apa? Kumpul wali. Ayo para wali, anaknya sudah di pondok, wali-walinya jangan sampai tak pernah ke masjid. Berharap anak bisa jadi anak soleh, masuk surga. Ayahnya harus juga ikut soleh. Bundanya, anak-anak lagi ngapalkan Quran, mulutnya komat kamit ngapalkan ayat-ayat Allah, hadis-hadisnya Rasulullah. Mamanya kurang-kurangilah ngomongkan orang. Jadi anaknya ngapalkan hadis, mamanya jadi bigos, biang gosip. LT, lambe. Nah, ini pembukaan untuk pemanasan saja, band pembuka. Materi intinya nanti Ustaz ini. Saya pun tidak tahu beliau mau nyampe kultum, pokoknya Ustaz, kuliah terserah antum. Ya, apa? Kuliah terserah antum. Baik, kita sambut Ustaz Beni dengan sama-sama bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, fadhil Ustaz.
Kursi Ustaz. Nah. Halo Ustaz. Kultum kuliah terserah antum. Ustaz nanti siapa mau balik kan? Di sini Ustaz. Bebas boleh Ustaz, harus di sini. Cerita-cerita aja Ustaz. Banyak monitornya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ustaz Luqmanul Hakim yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, guru-guru saya di Munzalan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah hadirin wal hadirat, abang kakak, ayah bunda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam subuh menggapai keberkahan SMK kali ini. Qadarullah, saya dimintakan oleh Ustaz Luqman, guru saya, sahabat saya, teman saya, dan qadarullah selama 4 hari 3 malam kami musafir menjadi orang-orang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersilaturahim dengan abang kakak, ayah bunda, ustaz, dan juga para peserta atau pemirsa yang ada di dalam sosial media, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan dimanapun berada yang hari ini sama-sama kita ingin senantiasa memperbaharui taubatan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin saja Ustaz saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang tidak pernah saya bayangkan saya bisa hadir di hadapan ayah bunda, apalagi di sebelah saya ada Ustaz saya. Pesan yang pertama adalah terkait dengan waktu yang ini untuk saya pribadi sebenarnya dan juga untuk kita insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah demi masa. Kalau kita perhatikan ayah bunda, kakak abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya berada dalam waktu dan akan kemudian berada dalam waktu yang lain. Jadi waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu yang akan datang. Itulah posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita kemarin itu tidak akan pernah kembali dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Ramadan kita tahun lalu, Ramadan kita kemarin pagi, Ramadan subuh kita barusan, Ramadan kita bersama dengan Ustaz Luqmanul Hakim yang kemudian baru beliau sampaikan, itu tidak akan pernah kembali. Maka
Di hampir setiap ayat-ayat Allah, saya nggak berani mengatakan semua karena juga masih belajar. Allah selalu mengisyaratkan waktu ini. Sampai-sampai Allah itu bersumpah demi waktu. Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran tentang saum Ramadan. Dan selalu dibacakan di mimbar-mimbar dalam bulan Ramadan. Saya hanya mengingatkan diri saya dan abang kakak serta ayah bunda. Mohon maaf Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'du, pada hari-hari yang ditentukan saja. Jadi ayat yang mewajibkan kepada orang-orang yang beriman terkait dengan kewajiban saum Ramadan itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Maka beruntung saya, abang kakak, ustaz, ustazah, para pimpinan pondok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati, Masya Allah, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu bulan Ramadan ini. Kalau mau tahu bagaimana caranya Allah mengubah yang namanya manusia yang penuh dengan keluh kesah dan lain-lain itu, maka lihat di bulan Ramadan ini. Maka lihat bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala itu memproses manusia. Manusia itu kemudian seperti yang kita lihat selama 10 hari kita telah menjalani bulan Ramadan di tahun ini. Dan kita doakan proses itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, itu menjadi ke arah yang lebih baik. Karena kesempatan pada saat ini itu kesempatan tidak secara sendiri, tapi kesempatan bersama-sama. Masjid penuh, Masjidil Haram penuh. Bukan hanya masjid kapal menjalan saja. Nggak tahu kalau saat sekarang ini ada masjid yang ditutup kosong, wallahualam. Tapi masjid itu terbuka dan lebih lama waktu operasinya. Malah ada masjid-masjid yang sengaja dibuka di bulan Ramadan itu 24 jam. Nggak tahu selain di bulan Ramadan. Masya Allah. Sekali lagi, wal asr. Dan wal asri yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu, yaitu pada saat ini. Nanti ketika kita akan menjumpai hilalnya Syawal, maka kita tidak tahu apakah waktu yang kita pergunakan sepanjang bulan Ramadan itu akan kemudian Allah terima, dan kemudian kita akan bersama-sama dengan amalan-amalan kita di waktu yang lain ketika kita sudah tidak lagi Allah izinkan tinggal di sini. Jadi waktu itu dibagi dengan 3. Waktu yang lalu kita mohon kepada Allah. Kalau waktu-waktu yang lalu itu adalah waktu-waktu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya saat ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa insya Allah diijabah. Abang kakak, ini nasihat buat saya secara pribadi Ustaz. Maka perbanyaklah kita bertobat untuk masa lalu kita, untuk masa lalu saya, untuk masa lalu kita semua yang belum tentu pada saat-saat yang lalu itu amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Untuk hari ini kita kerjakanlah semaksimal mungkin yang kita bisa dengan rumusan yang telah Allah berikan di dalam sepenggal surah Al-Asr yang sangat singkat, padat,
tapi memiliki makna yang sangat dalam. Jadi orang-orang itu atau orang-orang pada umumnya dan kitalah itu selalu tertipu dan merugi dengan waktu yang telah Allah sebutkan, kecuali kecuali di masjid ini saya jatuh cinta dengan semakin jatuh cinta dengan Masjid Al-Aqsa itu. Masjid yang sekarang satu-satunya masjid yang umat Islam tidak segampang memasuki masjid-masjid lain di muka bumi ini. Itulah Masjid Al-Aqsa yang namanya sangat jelas Allah kemukakan di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masya Allah. Pada hari ini saudara-saudara kita di sana juga sedang menikmati Ramadannya. Sama Bapak Ibu, abang kakak, beda 4 jam. Saya lihat ada jam di atas poster gambar Masjid Al-Aqsa. Dan salah satunya tertulis waktu di Masjid Al-Aqsa. Kalau hari ini di Masjid Kapal Munzalan jam 6:20, maka di sana mereka sedang berqiyamul lail dan juga mendoakan kita dalam doa-doanya. Karena orang-orang Islam itu saling terhubung, Ustaz, tersambung sesamanya dengan doa-doa yang dikemukakan. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Kita saling mendoakan walaupun kita tidak pernah bertemu, karena kita diajarkan kecintaan ini oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ketemu kita dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kita selalu membasahi bibir kita dengan sholawat. Begitu juga hendaknya ya abang kakak, ustaz, ustazah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun mendoakan orang-orang beriman, orang-orang muslim, para pejuang-pejuang Al-Aqsa yang pada saat ini juga sedang mereka lakukan. Mereka sedang juga bersalin di sana. Masya Allah. Oleh karenanya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu, dimensi waktu itu adalah dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu menghentikan matahari, kita tidak mampu menerbitkan matahari. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam cerdik, cermat, mengalahkan argumen-argumen orang tentang ketuhanan dengan menggunakan akalnya yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Ustaz sudah menyebutkan sepenggal kecerdasan seorang yang beriman kepada seorang tukang cukur yang boleh jadi beriman tapi berpikiran ateis. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang namanya selalu lekat dengan Masjidil Aqsa. Ketika itu menghadapi Fir'aun, bukan menghadapi tukang cukur. Kata Fir'aun, akulah Tuhan yang mampu menghidupkan dan mematikan. Mana Tuhan Ibrahim yang mampu mematikan, yang mampu menghidupkan dan mematikan? Maka Firaun pun mencontohkan bagaimana Ibrahim kemudian menghidupkan dan mematikan orang. Oh iya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim memberikan satu pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh Firaun. Oke, kalau kamu sebagai Tuhan dapat menghidupkan dan mematikan orang,
Tuhanku. Nah, Nabi Ibrahim itu menyebut seperti itu dengan kalimat tauhidnya. Mampu menerbitkan matahari dan menenggelamkannya menerbitkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan engkau, Firaun? Jadi orang-orang yang kalah secara akal, bukan sebagai secara nakli, bukan secara wahyu, tapi kemudian menjadi pengecut dan kemudian menghukum Ibrahim seperti sebagaimana kita ketahui. Mereka tidak mau mengatakan kalah, tapi mereka adalah orang-orang yang sebagai orang yang pengecut. Waktu sekali lagi, Masjidil Aqsa juga soal waktu. Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW ke sana dalam rangka Isra, dan kemudian menaikkan Nabi Muhammad SAW dalam rangka Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Maka masjid yang satu-satunya ada di dunia ini, yang kemudian tempatnya adalah beberapa masjid. Jadi kalau kita lihat tuh Masjidil Aqsa di sana, saya baru mendatangi masjid yang di dalamnya ada gambar Masjidil Aqsa. Kiblatnya umat Islam. Tadi kita baca juz kedua dalam suratul Baqarah, firman Allah, perintah Allah, lagi-lagi waktu 16 bulan setelah Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan 5 waktu sholat dalam Isra Mi'rajnya, bulan yang ke-16, bulan yang ke-17, turun nih ayat yang kita sama-sama tilawahin tadi dalam suratul Baqarah ayat ke-144. Dari Masjidil Aqsa, kiblatnya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram. Jadi sebelumnya orang-orang beriman ketika menerima perintah sholat 5 waktu, ya sebelumnya juga sama, ya, bukan saja ketika 16 bulan, sebelumnya juga sama, tapi sholatnya belum 5 waktu. Itu menghadapnya ke arah Masjidil Aqsa. Nabi-nabi sebelumnya juga sholatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Orang-orang yang berada di Jazirah Arab, di Mekah, di Madinah, itu menghadapnya ke sebelah Masjidil Aqsa, sebelah utara. Terutama Nabi yang ketika ayat ini diturunkan, sedang berada dalam sebuah sholat yang sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Pada saat perintah ini Allah turunkan, maka kiblatnya berganti ke Masjidil Haram. Arahnya 180 derajat bertukar. Isyarat apa nanti guru kita, Ustaz Lukman dan guru-guru kita akan menyampaikan. Tapi dari aspek sirah an-nabawiyah punya rahasia yang sangat mendalam kepada kita. Banyak hal yang terjadi pada saat pemindahan kiblat itu kepada kita. Salah satu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan waktu. Maka sebenarnya ketika kita lagi dalam kondisi tertentu, kita bisa saja tidak sholat menghadap kiblat. Dalam keadaan sedang sakit umpamanya, sedang di atas kendaraan yang berjalan umpamanya, maka kita tidak kemudian
diminta atau diwajibkan menghadap ke arah kiblat. Tapi pada saat-saat tertentu, pada saat-saat khusus, pada saat-saat 5 waktu, maka kiblat ini, Masjidil Haram ini menjadi wajib. Itulah salah satu dimensi kekuatan yang Allah sebutkan dalam kalimat-kalimat azan yang tadi juga diingatkan oleh Ustaz Luqman Al-Hakim. Hayya 'alas shalah. Kiblat, tempatnya kiblat, dan kiblatnya adalah Masjidil Haram, bukan Masjidil Aqsa. Seperti itu. Dahsyat. Waktu akan menentukan di mana waktu yang Allah berikan untuk kita di masa yang akan datang. Hati-hati dalam menggunakan waktu. Allah memberikan kepada kita 2 jalan. Apakah kemudian kita akan menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya ketika Allah memberikan kesehatan, keimanan, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum pada saat ini. Sementara ada ibu kita, ayah kita, keluarga kita yang pada hari ini sudah Allah pindahkan waktunya. Hari ini waktu untuk beramal sholat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Hari ini untuk saya, untuk ustaz dan untuk ustazah kita semua adalah waktu untuk beramal soleh. Jangan pergunakan kesempatan ini dengan amal-amal salah. Pergunakan untuk amal-amal yang soleh. Terutama di waktu, sekali lagi, di waktu bulan Ramadan ini. Kalau kata orang time is money, buat kita time is amal soleh. Waktu itu seperti pedang. Waktu itu begitu cepat. Sudah 10 hari Allah izinkan kita menikmati Ramadan kita. Ada 2/3 lagi, insya Allah. Maka disambung atau disempurnakan surat Al-Asr itu dengan watawasau bil haq. Dikunci sama Allah. Kebenaran itu ada tantangannya. Maka kita diminta untuk melakukan prosesnya. Saya diizinkan Allah ke masjid ini kurang lebih di tahun 2017 yang lalu, Ustaz. 2017. Dipertemukan oleh orang-orang baik di sini. Yang saya sendiri dalam hidup saya tidak tahu Pontianak itu seperti apa. Tapi setelah saya mendarat hari Kamis yang lalu, Ustaz, di Pontianak, beda rasanya. Sampai-sampai terucap dalam mulut saya, ya astagfirullah begitu ya. Saya bilang begini, akhirnya saya beristighfar, Ustaz. Pontianak ini gak ada apa-apanya kalau tidak ada Munzalan. Kebahagiaan saya datang ke sini karena ada Munzalan ini. Allahu Akbar. Yang banyak orang memikul berasnya untuk anak-anak yatim di pesantren-pesantren. Ya Allah, gerakan infak beras ini saya kenal ketika di tahun 2017, ketika saya datang kemari. Di tahun 2000, maaf saya perbaiki, di tahun 2016, di tahun 2017 sedekah akbar terjadi di Bogor. Pontianak, Ustaz. Oh, Pontianak. Di Gor yang di Jalan Ahmad Yani, Ustaz ya. Ya. Itu tidak bisa saya lupakan. Anak-anak yatim menjadi sandaran. Anak-anak yatim menjadi sahabat orang-orang baik. Tidak ada yang memperdayakan, memperalat untuk sesuatu, memberikan sesuatu untuk anak-anak yatim. Gerakan infak beras itu datang. Pelajaran dari Ustaz Luqman,
semakin memberikan kepada kita bahwa itu tidak hanya ucapan, tapi watawasau bil haq itu betul-betul ada dalam rentang waktu itu, dan kemudian dikunci sama Allah. Watawasau bis sabr. Itu dua hal yang kalau kamu beriman, kalau kamu beramal soleh, belum cukup. Iman itu buat pribadi, amal soleh itu untuk sosial, untuk bersama-sama. Bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang tidak sama iman dan akidahnya dengan kita juga mendapatkan manfaat ini dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu sudah ditunjukkan di sini. Bermuamalah, masya Allah. Secara pribadi, kami secara bersama-sama di Bandung, di Syamil Group, selalu mendoakan teman-teman di sini yang dalam waktu-waktu yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita terus berproses, terus bersilaturahim, dan terus bersama-sama dalam rangka menegakkan kebenaran dan kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati, saling mengingatkan dalam kesabaran. Indahnya waktu yang Allah beritahu kepada kita, dan waktu yang Allah beritahu itu adalah waktu kita hari ini. Jadi kalau kata Ustaz Luqman Al-Hakim, saya hitung tadi beliau mengucapkannya 3 kali. Tidak ada waktu yang ideal. Tidak ada waktu yang ideal untuk berbuat kebaikan. Tidak ada waktu yang ideal untuk melakukan taubat, kecuali mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan waktu, kelapangan waktu, dan Allah memberikan kita waktu terbaik, karena kita insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal terbaik kita di surga itu, di surga, di tempat yang terbaik, yaitu Jannatul Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, dan mohon maaf Bapak Ibu, Akang, Teteh semuanya, Kakak yang dimuliakan Allah. Semoga ini menjadi nasihat buat kita semuanya, terutama buat saya pribadi, untuk terus memperbaiki dalam waktu-waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Aku liqouli astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Mana kirim kantung ya? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi abang kakak itu tadi Ustadz Benny udah menyampaikan kepada kita tentang waktu. Saya lihat angle sisi yang lain. Itulah yang saya pikirkan saat itu 2012. Maka kemarin pas dikumpul SDI, saya bilang salah satu juga, saya sekarang ini abang kakak duduknya kan posisi di sini. Tapi ini karena banyak orang baru, wali-wali santri gitu ya. Saya coba duduk di situ, duduk di tempat duduk abang-abang tuh, memposisikan pikiran saya jadi wali murid gitu. Kalau aku jadi wali murid nih, yang hari ini mungkin dengan berbagai macam kerja, apalah yang bisa aku kerjakan. Dan saya coba bayangkan gitu, nengok muka, mana wali santri, saya mau tahu wajahnya. 1, 2, 3, 4, oke, siap. Wali semua nih kan? Wali. Saya mencoba duduk di posisi abang, di posisi ayah, lalu merenung gitu. Kira-kira kalau aku jadi wali murid nih, aku berharap apalah dari ceramah ustadz yang ngomong di depannya, gitu kira-kira. Keinginan punya anak soleh, punya anak yang baik, punya anak yang taat, itu keinginan semua orang. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita siapkan dari sekarang.
terutama cara berpikir kita tentang konsep rezeki. Saya dulu gitu juga berpikirnya. Cuman ya bisa dapat duit atau bisa dapat rezeki kalau aku cuma ke masjid ja. Nah, gitu setan tuh ngaco otak saya tuh. Apa? Ke masjid ja atau ke masjid aja. Kan orang suka ngomong gitu kan, kau ini ke masjid ya terus. Cobalah hitung ke masjid itu berapa kali sih? Subuh, terus zuhur, asar, terus maghrib, terus isya. Ada lagi salat lain? 10, 15. Berapa kali? Oke, satu kali ke masjid 1 jam misalnya, subuh 1 jam gitu ya. 1 jam enggak? Lebih? Nah, kalau SMK ya. Zuhur 1 jam. Setengah itu udah hebat abang. Oke, anggaplah kita pukul rata misalnya setengah jam boleh. Setengah jam. 5 kali setengah jam. 2 jam setengah. Ada enggak orang yang sholatnya 10 menit ya? Bisa enggak datang sholat 10 menit? Oke, kita ganti 10 menit. 10 menit. 10 menit. 10 menit. 10 menit. 10 menit. Berarti Allah kasih waktu berapa jam? 24. Berarti 24 kurang 50 menit. Mana yang bilang kau ni ke masjid ya terus? Pala dia tuh ke masjid terus. Cuma 50 menit. Di warung kopi? Ayo jawab. Berapa jam warung kopi? Tak ada orang bilang kau ni warung kopi ya terus. Tak ada. Masjid tak boleh. Begini dunia itu tidak fair. Kalau kau kaya dicurigai, kau miskin dicaci maki. Kau kaya semua dekat-dekat, kau miskin semua menghindar. Teman-teman kayak gitu antum percaya? Kawan-kawan gitu yang kau jadikan di grup WhatsAppmu, kau percaya bulat-bulat sama mereka. Kau curhat depan dia, di screenshotnya. Curhatanmu disebarluaskannya di sosmed. Kau cerita tentang istrimu, dijelek-jelekannya, habis itu istri kau diambilnya. Maka ada orang bilang istirahat sejenak dari dunia yang penuh tipu muslihat ini. Keras benar dunia abang ini. Kayaknya tiap hari diketemu orang penipu ya tiap hari. Mau nak ketemu orang-orang baik? Ada tempatnya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Yuk. 23 jam Allah kasih. Setelah 1 jam itu bisa kita lakukan. Maka dibuatlah di Masjid Kapal ini program-program yang berkelanjutan, berkesinambungan, sambung terus. Kampanye Ramadan itu Masya Allah, saya salut dengan beberapa lembaga, beberapa aktivis dakwah yang mengajak orang beramal soleh di bulan Ramadan ini. Masya Allah, keren. Tapi Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan. Masih ada Allah enggak bulan Syawal? Masih ada anak yatim enggak bulan Syawal itu? Masih ada anak yatim. Masih ada penghafal Quran enggak bulan Zulqa'dah itu? Bulan Zulhijjah itu masih.
Maka nanti masjid-masjid seluruh Indonesia, saran saya bikin pelang bulan Syawal nanti. Dicari, apa tulisan pelangnya? Dicari. Orang-orang yang datang rajin ke masjid ini selama bulan Ramadan, Syawal tak nampak di batang hidungnya. Dicari. Itu yang kata guru saya Ramadhani. Apa? Ramadhani. Makanya baju koko, kopiah, sarung tuh ramai jualannya bulan Ramadan. Karena trennya lagi ke masjid baju putih. Assalamualaikum. Kami mengucapkan sama-sama gitu ya. Semua bikin video kan? Oh, baunya surga semuanya tuh. Aroma-aroma surga semua. Nah, masuk bulan Syawal. Dah lanjut saya. Malas bayangkan ini. Mual. Apa? Mual. Yuk, naik kelas yuk. Bukan berarti Ramadan ini tidak semangat, enggak. Gaspol. Tapi Syawal juga masih ada Allah. Apa? Tepuk sebelahnya. Syawal ini masih ada Allah. Ramadan dengan Syawal Allahnya sama. Makanya gerakan infak beras itu dibuat. Kenapa kok tidak hanya bulan Ramadan? Itu gara-gara saya kan marah ya. Tapi kalau saya caci maki orang, marah-marah gitu, ngomel-ngomel di mimbar, apa gak gunanya? Anak yatim tetap kelaparan. Apa yang bisa ku kerjakan? Udahlah, pikul beras lah. Cari anak yatim lah di mana pondok-pondok nih. Datang saya pikul, temu, ya enak memang. Kena caci maki orang tuh. Jangan-jangan dia yang makan duitnya. Jangan-jangan dia yang makan duit. Pokok kalau kecil caci maki lah antum, siap-siap. Nah, guru saya mengingatkan, saat antum berbuat kebaikan dan berniat betul di dalam hati hanya karena Allah, saat itu manusia mencaci makimu, itu kesempatan kau berdoa, kata kiai saya, karena doamu saat itu diijabah oleh Allah. Oh, saya angkat tangan, caci maki lagi, aku nak berdoa. Benar, saya tidak bohong. Itu Kiai Syukri yang ngomong ke kami waktu santri. Kalau kau sedang berbuat kebaikan, beramal soleh karena Allah, dan saat itu kau dicaci maki oleh manusia karena dia tidak ngerti apa yang sedang kau lakukan, angkatlah tanganmu, kata Kiai Syukri, karena saat itu engkau, doamu sedang tembus ke langit, sedang dijabah Allah. Naik saya angkat tangan, ya Allah, saya bilang, angkat derajat saya Allah, bukakan pintu rezeki saya Allah, Engkau maha kaya ya Allah. Situlah saya ngomongin nangis. Tak ada orang nengok kan? Betapuk saya di balik karung beras, betapuk saya di balik gudang-gudang beras pondok tuh. Tak ada yang nengok, tak ada yang ngajak foto, mana ada meramput ya. Saat itu doa diijabah. Berdoa saya minta yang baik-baik. Nah, maka abang kakak yang hari sedang di bawah, sedang tak berduit, bingung mikirkan nanti anak mau balik. Jadi tidak usah ada kumpul lagi lah, habis ini kayaknya cukup dah materi saya ini untuk wali santri. Nanti anak balik pakai apa? Ya kan? Duitnya dari mana? Saat itu angkat tangan berdoa. Dan saat sedang di bawah itu biasanya air mata mudah jatuh. Hati lembut, hidayah mudah datang. Saat itu dirasakan, saat itulah kembali ke masjid, kembali ke sajadah. Beda rasanya, benar. Abang kakak yang hari ini sedang jatuh gitu ya, sedang di bawah, itu skor sementara, tidak lama kok, demi Allah tak lama. Daripada marah-marah mendingan muhasabah. Apa? Koreksi diri, apa yang salah? Semoga
materi-materi hari ini bisa menguatkan kita untuk yakin, percaya. Saya kadang-kadang berpikir juga gitu, gimana caranya meyakinkan orang tuh ya, gimana caranya bikin orang percaya ya, gimana caranya, wah itu tuh di otak saya tuh, pakai kalimat apa ya yang bikin orang nih tertarik gitu untuk ke masjid. Tapi setiap saya berpikir begitu, ayat yang keluar justru ayat-ayat yang begini. Ini antum lihat ya. Buka surat Yusuf. Dah? Apa nak? Surat Yusuf surat berapa? Waktu itu saat saya lagi mikirkan metode dakwah, gimana caranya tausiah supaya mudah diterima orang, gimana caranya tausiah supaya orang tuh bisa berubah gitu, gimana caranya supaya orang tuh bisa percaya dengan apa yang disampaikan. Itu di otak saya. Oh, Masya Allah, saat saya sedang merenung itu, buka-buka Quran, dapatnya ayat ini. Ya Allah, kayak kena tempeleng. Pasti semua bertanya-tanya, ayat berapa gue yang diomongkan Ustaz? Surat Yusuf ayat 103. Apalah bunyi ayat 103 tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Wa ma di sini manafyu. Siapa yang udah belajar balaghah nih? Belajar nahwu. Masih lupa atau masih ingat, Nak? Al ilmu fis sunduk wala fil qardus. Di mana ilmunya nih? Fis sunduk atau fil qardus? Al ilmu fis sunduki gitu ya. Al ilmu fis qardus. Ma apa ini? Masyai atau manafyu? Manafyu ini. Ma tidak. Wama dan tidaklah aktsarun nas sebagian besar manusia. Coba tepuk yang samping kau nih siapa gitu. Manusia kan kalau saya dengan perempuan tuh anti ya. Saya udah lama anti sama perempuan tuh sejak tahun 99. Semenjak saya tahun 99 saya anti sama perempuan. Kalau sama laki-laki anta. Kenapa ketawanya nanti habis buka puasa? Yang masalah hidup tuh bikin orang susah ketawa emang. Ya. Apa? Tahun 99 saya masuk Gontor belajar. Hadza kitabun dzalika kursiyun. Oh, ada anti. Anti itu untuk perempuan. Laki-laki anta. Kalau dalam jumlah banyak antum. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan hantu. Kau nih siapa gitu. Udah. Wama aktsarun nas. Di sini disebut jin dah. Malaikat disebut dah. Allah sebut siapa? An-nas. Allah sebut dak binatang? Enggak. Allah tidak sebut binatang. Berarti kambing, mohon maaf ya, kuda nil, ular, kalajengking, ubur-ubur tidak disebut Allah di sini. Oke? Jelas? Siapa yang disebut? Kita. An-nas. An-nas masuk tak kita nih? Nah, ini ada berapa orang yang hadir nih? Sampai 1.150 sampai? Nah, 100 mungkin ini ya.
Wa ma aktsarun nas. Dan apa? Sebagian besar manusia, termasuk kita ini manusia. Allah bilang apa? Sebagian besar manusia tidak akan beriman. Jadi dari sekian banyak yang duduk ini, banyak yang percaya atau tak percaya? SOP-nya gimana? Tak percaya. Tahu enak yang ngomong. Kau tak merasakan apa yang aku rasakan. Itulah setan di otaknya, pikirannya. Tapi ada yang balik dari sini merenung. Salah kayak cara aku cari duit selama ini. Ya Allah, bimbing aku ya Allah. Gimana cara bisa dapat rezeki yang baik, banyak dan berkah. Ada yang berpikir kayak gitu. Tapi ada juga yang berpikir, udah lagi ini ya bagus dah. Ustaz tuh ngomong, dia tak rasakan yang kita rasakan. Nyuruh-nyuruh gitu ya kerjanya. Kok Ustaz bisa berpikir gitu? Theater of mind. Itulah setan-setan yang pernah ada diinggap di otak saya. Saat saya nengok orang dan orang menasihati saya, lalu setan di dalam diri saya bilang, nyaman ya kalau nyuruh-nyuruh. Itu kan ngasih duit, ngasih. Sampai saya paham, ternyata duit itu bisa habis saat itu juga, tapi nasihat bisa bertahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Pilih, tentukan abang kakakmu ambil apa, ayah bunda wali santri ambil apa dari kalimat-kalimat saya ini. Maka nanti kita di sini cuma tinggal doa selamat gitu ya. Kumpul wali murid, mau ngasih sarapan tak bisa, ya kan? Apa gila saya kasih? Ada kata-kata haroso. Ayo, akhi, lantana lal ilma illa bisittatin. Masih lupa tak? Santri-santri, masih lupa? Akhi, lantana lal ilma illa bisittatin. Terus lanjut nak. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Ayaman belajar ini tahun 2000. Sekarang 2000 berapa? Sudah 23 tahun yang lalu. Insya Allah masih ingat. Sa'unbika bitafsiliha bibayanin. Yang pertama, zakaun. Yang kedua, hirsun. Harosot. Apa harosot di dalam terjemahan mahfuzat itu? Tamak, rakus, greedy. Lalu kalau di ayat surat Yusuf 103 ini apa? Nah, paham? Gimana rasanya seorang ayah pengen anaknya jadi baik? Itu namanya hirsun. Gimana rasanya seorang ibu pengen bayinya selamat? Itu namanya hirsun. Gimana seorang guru pengen muridnya jadi lebih pintar, lebih soleh, lebih takwa? Namanya hirsun. Bagaimana seseorang itu ketemu tumpuan emas, lalu dia pengen ambil lagi. Itu namanya hirsun. Udah punya mobil 1, pengen punya mobil 2, mobil 3. Punya istri 1, pengen istri 2, istri 3, istri 4. Begitulah namanya hirsun. Haroso. Setelah zakaun disebutkan hirsun, greedy. Kata Allah, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kau pengen orang tuh beriman, kau pengen orang tuh kenal sama masjid, kau pengen orang tuh dekat-dekat sama dakwah, kau pengen orang tuh kembali kepada agama Islam ini. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya, apakah kita berhenti berdakwah? Tidaklah, jalan lurus, jalan terus. Maka tagline Masjid Kapal kan dakwah terus tanpa henti. Masjid Kapal Munzala, dakwah terus tanpa henti. Ajaklah yang mau. Yang mau cuma 2 orang, tak apa-apa. 3 orang, boleh. 10
10 boleh, berapapun lah yang mau diajak, ayo ikut. Walaupun kita tahu konsekuensinya, sebagian besar tidak mau ikut. Abang kakak tahu, ayah bunda tahu, ini masjid di daerah Sungai Raya Dalam. Tahu enggak? Orang Sungai Raya Dalam banyak yang tak tahu masjid ini. Betul enggak? Yang datang jauh-jauh dari Bandung, entah dari mana-mana, orang sini sekitar tak tahu. Marah Ustaz? Tanda. Baper Ustaz? Enggak, ayat Qur'annya bilang begitu. Apa gak saya nak lawan? Ya? Jelas ya yang bunda? Yang suka banyak tak? Ada yang suka. Yang benci? Ada juga. Realistis dia. Mana gak kita nak bisa nyumpal mulut manusia? Tak bisa nyumpal mulut manusia. Jalan terus, berbuat baik, bagi-bagi buah, bagi-bagi beras terus. Orang nganggap kita salah, kita datang, kita minta maaf. Ngalah bukan berarti salah. Ngalah bukan berarti kalah. Di situ kita belajar besar hati, lapang dada, jadi orang besar, punya manfaat yang lebih, berkontribusi. Jalan ya terus. Ada orang bikin jahat, kita bikin baik. Dia bikin jahat lagi, bikin baik lagi. Dia serang kita dengan kejahatan, kita lawan dengan kebaikan. Terus gitu. Sampai bila? Tidak lama. CSM apa? CSM. Cuma sampai mati Jan. Cuma sampai kapan? Mudah-mudahan Allah perbaiki kita, Allah lembutkan hati kita. Jadi tahun Ramadan ini atau tahun ini saya bilang tahun rasa. Jadi rasa itu sumbernya di hati, domir kalau bahasa Gontor ya kan? Ya di Gontor di Selah apa? Domir, mafi domir ente gitu. Jadi domir itu hati nurani. Maka doanya Ramadan ini, ya Allah lembutkan hati hamba. Berapa kali lembutnya? 2. Ya Allah lembutkan hati hamba ya Allah. Apa doanya? Ya Allah lembutkan hati hamba ya Allah. Karena yang bikin kita tidak bisa menerima kebenaran itu hati yang keras. Jadi bukan tausiahnya yang kaku, hatinya yang udah jadi batu. Bukan tausiahnya yang kaku, hatinya yang sudah membatu. Bukan tausiahnya yang keras, hati yang keras. Maka ya Allah lembutkanlah hati hamba. Apa doanya? Ya Allah lembutkanlah hati hamba. Sekali lagi ya semuanya. Ya Allah lembutkanlah hati hamba agar mudah menerima hidayah, mudah menerima kebenaran. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran, menerima kebenaran. Ya Allah lembutkanlah hati hamba. Dah, itu abang kakak, ayah bunda semuanya. Hari ini mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita lakukan sama-sama. Ingat ya, nanti bulan Syawal Allahnya masih ada, anak yatim masih ada. Buat yang hari ini semangat bikin program bulan Ramadan, ya kan? Sahur bersama, buka puasa bersama, bakti sosial, tahap-tahap lah pokoknya, berseliweran di semua sosmed. Saya cuma mau ingatkan, bulan Syawal masih ada Allah. Apa? Zulqa'dah pun masih ada Allah. Kopiahnya jangan digantung, baju kokonya jangan tapukkan, tetap dipakai baju koko, kopiahnya pakai, ya, pakai. Mudah-mudahan lah paham orang-orang maksud saya. Ya namanya juga usaha. Mana gak saya nak bisa merubah kita kan? Pala kau, badan kau, suka kau lah, gitu. Mana gak saya nak merubah? Saya cuma ngasih tahu ya.
hanya bisa sampai di level ngasih tahu. Makin saya berpikir tentang metode menyampaikannya, makin pusing kepala saya. Udahlah saya bilang, yang mau dengar alhamdulillah, yang enggak apa-apa. Jadi nyaman menyampaikan tausiah. Jadi ringan saya, tak ada beban. Ngomongnya plak 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 plak, tumbang, nyerah. Ampun Ustaz, apa itu nih? Kena saya kalimat tadi. Oh, aku tak mikirkan, malah dapat. Makin dipikir-pikirkan di konsep-konsep, makin tak jadi budak tuh. Apa tadi? Pala kau, badan kau, ke hati kau. Tugas aku cuma nyampaikan. Dah, ingat ya, Syawal masih ada, Zulqa'dah masih ada, Zulhijjah, anak yatim masih ada, masih anak yatim ya. Tolong penggerak-penggerak semuanya di seluruh bumi ya, yang berkepala tak berkepala. Habis Ramadan ini masih ada Allah. Masih ada Allah. Mudah-mudahan kita tidak semangat hanya di bulan Ramadan, tapi semangat juga di bulan-bulan selanjutnya. Oke? Sip. Berkah selalu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya 4F, Kak Iya. Ya kan, doakan kami semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan mamat saya, ibu saya, dan doakan kami seluruh keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, adik-beradik saya doakan. Dan saya juga insya Allah mendoakan abang, kakak, ayah, bunda semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Berkah selalu abang kakak, berkah selalu semuanya ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.